Surah Al-Baqarah, ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu, dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan sebagian air dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air itu buah-buahan, sebagai bagian rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Allah bukan hanya menciptakan kamu, tetapi dia juga yang menjadikan bumi hamparan untuk kamu. Kalau kata, holako, berarti mencipta, memberi kesan wujudnya sesuatu, baik melalui bahan yang telah ada sebelumnya maupun belum ada, serta menekankan bahwa, wujud tersebut sangat hebat, dan tentu lebih hebat lagi, Allah, yang mewujudkannya. Kalau kata holako demikian halnya, maka kata, ja'ala, mengandung makna mewujudkan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya, sambil menekankan bahwa, yang wujud itu sangat bermanfaat dan harus diraih manfaatnya, khususnya oleh yang untuknya diwujudkan sesuatu itu, yakni oleh manusia. Jika demikian, manusia yang untuknya dijadikan bumi ini terhampar, harus meraih manfaat lahir dan batin, material dan spiritual, dari dijadikannya bumi ini terhampar. Jangan biarkan bumi, tanpa dikelola dengan baik. Makmurkan ia untuk kemaslahatan hidup, sambil mengingat bahwa, sebagaimana ada makhluk yang diciptakannya sebelum kamu, ada juga makhluk yang akan datang sesudah kamu. Yang sebelum kamu telah memanfaatkan bumi ini tanpa menghabiskannya, bahkan masih menyisakan banyak untuk kamu, maka demikian pula seharusnya kamu, wahai seluruh manusia masa kini, jangan habiskan atau rusak bumi. Ingatlah generasi sesudah kamu. Dijadikannya bumi terhampar bukan berarti dia diciptakan demikian. Bumi diciptakan Allah bulat atau bulat telur. Itu adalah hakikat ilmiah yang sulit dibantah. Keterhamparannya tidak bertentangan dengan kebulatannya. Allah menciptakannya bulat untuk menunjukkan betapa hebat ciptaannya itu. Lalu dia menjadikan yang bulat itu terhampar bagi manusia, yakni kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka akan melihat atau mendapatkannya terhampar. Itu dijadikan Allah agar manusia dapat meraih manfaat sebanyak mungkin, dari dijadikannya bumi demikian. Firman-Nya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu, memberi kesan tentang betapa bumi telah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia, sehingga kehidupan tidak ubahnya bagaikan kasur yang terhampar, dan siap untuk ditiduri. Sungguh banyak yang tidak menyadari hal ini. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut salah satu sarana kenyamanan, atau tidak menyempurnakannya, niscaya manusia akan mengalami kesulitan hidup. Camkanlah apa yang akan terjadi bila udara yang dihirup telah terkena polusi atau lingkungan tercemar. Allah tidak menciptakannya demikian, karena dia menjadikan bumi agar dihuni dengan nyaman. Allah bukan hanya menciptakan bumi dan menjadikannya terhampar, tetapi juga menjadikan langit sebagai bangunan atau atap. Ini mengisyaratkan bahwa, di atas langit dunia yang disebut ini, ada aneka langit yang lain, yang tidak sesuai dengan kondisi manusia secara umum. Aneka langit itu bila tidak terhalangi oleh atap langit dunia, atau bila manusia berada di luar bangunan ini, niscaya hidupnya, atau kenyamanan hidupnya akan terganggu. Bukan hanya itu, dia juga menyiapkan segala sarana kehidupan di dunia, material dan imaterial. Dia pula yang menurunkan sebagian air dari langit, yakni hujan, melalui hukum-hukum alam yang ditetapkannya untuk mengatur turunnya hujan. Air yang turun dari langit adalah sebagian air. Ini dipahami dari bentuk, nakiroh, atau indefinite, pada kata, ma'an. Memang bukan semua air adalah hujan, karena ada air yang bersumber dari bumi, bahkan hujan adalah air yang menguap dari bagian bumi, dan membentuk awan, yang kemudian turun kembali ke bumi. Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan, sebagai bagian rezeki untuk kamu. Sama dengan kata, air, kata, rezeki, pun berbentuk nakiroh, yang dalam ayat ini mengandung makna, sebagian. Jika demikian, sumber rezeki bukan hanya buah-buahan yang tumbuh akibat hujan, tetapi masih banyak lainnya, yang terhampar di bumi ini. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Setelah menyebut nikmat material yang merupakan sumber kehidupan jasmani, ayat berikutnya menyinggung nikmat spiritual, yang pada awal surah ini dijelaskan fungsinya, sebagai petunjuk, yakni menjadi sumber kehidupan ruhani. Thohir Ibnu Asyur menjelaskan bahwa, memahami makna kata, ja'ala, dalam arti menjadikan, yakni mewujudkan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya, memahaminya demikian, memberi isyarat bahwa, bumi yang kita huni dewasa ini telah mengalami perubahan dan berpindah dari keadaan ke keadaan yang lain, hingga menjadi seperti sekarang. Geologi, yakni ilmu tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi, mendukung pemahaman ini. Ini sejalan juga dengan isyarat firman-Nya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui, bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Kata, as-samak, dari segi bahasa berarti, segala apa yang berada di atas Anda. Yang dimaksud dengan langit, oleh ayat ini adalah apa yang terlihat di atas kepala kita, seperti kubah berwarna biru. Sementara, ulama memahaminya dalam arti udara yang meliputi bumi kita. Oleh ayat ini, as-samak atau udara itu, diibaratkan sebagai bangunan. Persamaannya adalah sebagaimana bangunan menjadi pelindung bagi manusia dari bahaya yang dapat mengancamnya, maka, langit yakni udara yang meliputi kita, juga melindungi manusia dan makhluk-makhluk bumi dari bahaya yang dapat mengancamnya, dan yang bersumber dari lapisan-lapisan langit, yang berada di atas langit yang kita lihat seperti kubah berwarna biru itu. Para ilmuwan menjelaskan bahwa, ada lapisan ozon dalam stratosfer, berfungsi sebagai payung, yang melindungi kehidupan di bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya, dengan cara menyerap banyak gelombang pendek dari radiasi itu. Jika tidak ada ozon yang menyerapnya,
maka radiasi itu dapat menyebabkan sekian macam penyakit, serta mengurangi sistem kekebalan tubuh dan bahan pangan dasar manusia. Penyebutan bumi dan langit, bukan saja karena keduanya sangat dekat ke benak manusia, tetapi juga karena pada keduanya terdapat nikmat yang sangat dibutuhkannya, air di bumi dan udara di langit. Di sisi lain, penyebutan dengan urutan tersebut mengisyaratkan pula bahwa, air bersumber dari bumi kemudian menguap ke udara lalu turun kembali ke bumi, dan karena itu, lanjutan ayat ini berbicara tentang nikmat Allah menurunkan air dari langit. Pemahaman ayat-ayat Al-Quran seperti dikemukakan ini, memang belum diketahui oleh masyarakat ketika turunnya Al-Quran. Dari satu sisi, ini merupakan salah satu isyarat ilmiah Al-Quran, yang dapat menjadi bukti kebenarannya. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa, kitab suci Al-Quran dapat menampung makna yang beraneka ragam, serta dapat dipahami oleh ilmuwan maupun orang kebanyakan. Masing-masing menimba sesuatu berdasarkan kadar dan besarnya timba yang mereka miliki. Penciptaan langit dan bumi dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas, tersedianya air, dan tumbuh berkembang, dan berbuahnya pohon-pohon, menunjukkan betapa Allah telah menciptakan alam raya demikian bersahabat dengan manusia, sehingga menjadi kewajiban manusia menyambut persahabatan itu dengan memelihara dan mengembangkannya sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi.